Om Swastiastu, selamat pagi, siang, sore, malam. Perkenalkan kami dari SGDA 8. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan student project kami yang berjudul Aktivitas Luar Ruangan untuk Diabetes. Perkenalkan, saya Kartika Ratu dengan 3 digit NIM akhir 082. Berikut adalah anggota dari SGDA 8. Baik, saya izin menjelaskan tentang latar belakang penulisan student project ini. Diabetes adalah salah satu penyakit kronis yang dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti faktor genetik, obesitas, riwayat penyakit kronis, kurangnya aktivitas fisik, serta pengaturan diet yang tidak seimbang. Penata laksanaan yang teratur dapat dilakukan agar dapat menghilangkan gejala dan mencegah terjadinya progresivitas penyakit menjadi komplikasi. Adapun komplikasi tersering dari diabetes ini dapat berupa retinopati, nefropati, kelainan kardiovaskuler, stroke, dan penyakit arteri perifer. Berbagai komplikasi yang terjadi dapat memperberat gejala dan dapat mengarah pada penurunan kualitas hidup. Untuk itu, perlu dilakukan penanganan diabetes secara komprehensif dengan mengutamakan modifikasi pada faktor resiko seperti penurunan berat badan, pengaturan diet yang seimbang, dan peningkatan aktivitas fisik. Peningkatan aktivitas fisik adalah salah satu langkah yang baik untuk mencegah dan mengatasi diabetes dengan membantu mengontrol kadar gula darah, dengan meningkatkan sensitivitas insulin, dan mengoptimalkan penggunaan glukosa oleh tubuh. Hubungan tersebut membuat kami tertarik untuk mengkaji tentang aktivitas luar ruangan untuk penderita diabetes. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Akan saya lanjutkan, sebelumnya perkenalkan saya Imadagus Diwasanta dengan 3 digit NIM terakhir 039. Adapun rumusan masalah dari student project kami yaitu bagaimana definisi dari penyakit diabetes, bagaimana etiologi dari penyakit diabetes, bagaimana epidemiologi dari penyakit diabetes, bagaimana tipe aktivitas fisik untuk pasien diabetes, bagaimana manfaat aktivitas fisik pada pasien diabetes, bagaimana risiko aktivitas fisik pada pasien diabetes, serta bagaimana manajemen pada pasien diabetes sebelum beraktivitas fisik. Ada dua tujuan penulisan dari student project kami, yaitu tujuan umum untuk menggali serta menjadi tolak ukur pemahaman mahasiswa mengenai penyakit diabetes serta aktivitas luar ruangan untuk pasien diabetes, serta tujuan khusus yaitu untuk menambah wawasan serta pemahaman mahasiswa terkait rumusan masalah pada slide sebelumnya. Manfaat penulisan untuk manfaat teoritis yaitu memberikan pemahaman mengenai aktivitas luar ruangan untuk pasien diabetes, kemudian untuk manfaat praktis, yang pertama bagi mahasiswa, yaitu untuk menambah wawasan sebagai mahasiswa kedokteran untuk memahami rumusan masalah pada slide sebelumnya, khususnya mengenai aktivitas luar ruangan untuk pasien diabetes. Yang kedua bagi masyarakat, yaitu untuk menambah wawasan masyarakat mengenai aktivitas luar ruangan untuk pasien diabetes, dan yang ketiga bagi institusi, yaitu sebagai media pembelajaran tambahan, serta menambah kepustakaan mengenai aktivitas luar ruangan untuk pasien diabetes di Universitas Udayana. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, perkenalkan nama saya Mahdi Dwinanda Prabowo Mardana dengan 3 digit NIM terakhir 057. Di sini kami akan mulai membahas bab 2 tinjauan pustaka yang diawali dari definisi dan diagnosis diabetes. Diabetes melitus didefinisikan sebagai gangguan metabolik berupa kadar gula plasma darah yang melebihi batas normal dalam jangka waktu yang lama. Diabetes dapat disebabkan berbagai faktor seperti gangguan sekresi dan sensitivitas insulin, serta gangguan metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Berdasarkan penyebab tersebut, diabetes dapat dibagi menjadi diabetes tipe 1, tipe 2, monogenic, dan gestational diabetes. Secara umum, diabetes menimbulkan keluhan klinis klasik berupa poliuri atau berkemih berlebih terutama saat malam hari, polidipsi atau hasrat minum berlebih, serta polifagi atau mudah lapar, yang dimana semua kondisi tersebut tidak dapat dijelaskan secara normal. Menurut Parkeni atau Perkumpulan Endokrinologi Indonesia tahun 2021, kriteria diagnosis diabetes sebagai berikut. Yang pertama, pemeriksaan glukosa plasma puasa lebih atau sama dengan 126 mg per desiliter atau 7,0 mmol per liter dengan puasa sendiri didefinisikan sebagai kondisi tanpa asupan kalori minimal 8 jam. Atau yang kedua,
Pemeriksaan glukosa plasma lebih atau sama dengan 200 mg per desiliter atau 11,1 milimol per liter 2 jam pasca tes toleransi glukosa oral atau titik info dengan beban glukosa 75 gram. Atau yang ketiga, pemeriksaan glukosa plasma suatu yang lebih atau sama dengan 200 mg per desiliter atau 11,1 milimol per liter dengan keluhan klasik atau krisis hiperglikemia. Atau yang keempat, pemeriksaan HbA1c lebih atau sama dengan 6,5% atau 48 milimol per mol dengan metode terstandarisasi National Glycohemoglobin Standardization Program atau NGSP dan Diabetes Control and Complications Trial Assay atau DCCT. Sekian yang dapat saya sampaikan. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Pandemada Arinimda Gunasa Putri dengan NIMAKE 141. Izin untuk melanjutkan, selanjutnya adalah etiologi dari diabetes. Untuk masing-masing tipe diabetes itu memiliki etiologinya tersendiri. Yang pertama adalah untuk diabetes mellitus tipe 1 yang terjadi akibat penghancuran autoimun sel beta pankreas. Lalu untuk diabetes mellitus tipe 2, itu terjadi akibat rusaknya sekresi insulin oleh sel beta pankreas dan juga ketidakmampuan reseptor target insulin dalam merespon insulin. Yang ketiga itu ada jenis monogenik diabetes yang terjadi akibat gangguan sekresi insulin dari sel beta pankreas yang disebabkan oleh adanya mutasi gen tunggal. Dan yang terakhir itu ada gestational diabetes mellitus yang disebabkan oleh disfungsi sel beta pankreas atau respon tertunda sel beta terhadap kadar glikemik dan juga resistensi insulin sekunder akibat pelepasan hormon plasenta. Perkenalkan, nama saya Nagung Rarmoksuma dengan Gadi Citra Kedua Nurpad. Di sini saya akan menjelaskan tentang epidemiologi diabetes. Jadi menurut IDF atau International Diabetes Federation, Amerika Utara dan kawasan Karibia memiliki angka kejadian tertinggi mencapai 13% dari total penduduk pada tahun 2017. Tepatnya 30,2 juta orang berusia 20 sampai dengan 79 tahun menderita diabetes mellitus. Dan di Indonesia, menurut IDF pada tahun 2015 menyatakan bahwa jumlah pasien diabetes di Indonesia diperkirakan 10 juta. Sebelumnya, pada tahun 2013, sudah pernah dilakukan penelitian tentang penyakit diabetes mellitus oleh Riset Kesehatan Dasar atau Riskesdas dengan responden sebanyak 722.329 orang, di mana dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa prevalensi tertinggi terdapat di Yogyakarta dengan 2,6%, dilanjuti oleh DKI Jakarta yaitu 2,5%, dan yang paling rendah itu terdapat di Lampung dengan 0,7%. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Baik, izin melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Brian Setiawan dengan izin 187. Jadi di sini saya akan menjelaskan tipe aktivitas fisik untuk pasien diabetes. Aktivitas fisik sendiri merupakan salah satu dari 4 pilar pengelolaan diabetes untuk mengendalikan kadar glukosa darah. Selain edukasi, terapi nutrisi, dan juga terapi farmakologis. Adapun beberapa jenis aktivitas fisik yang direkomendasikan adalah yang pertama berjalan kaki, yang kedua bersepeda, yang ketiga berenang, yang keempat senam aerobik, yang kelima yoga atau pilates, dan yang keenam angkat beban. Dan juga perlu diingat untuk pasien-pasien diabetes dengan umur di atas 50 tahun atau memasuki usia lansia dapat mengurangi intensitas serta frekuensi dari aktivitas fisik di atas. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya izin melanjutkan untuk manfaat aktivitas fisik pada pasien diabetes. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fiandra dengan 3 digit NIM akhir 206. Dalam penelitian ditemukan bahwa aktivitas fisik yang kurang dapat meningkatkan risiko bertambah parahnya kondisi penderita diabetes. Namun dengan melakukan aktivitas fisik yang cukup, kadar glukosa darah puasa pada pasien diabetes mellitus dapat terkontrol dengan baik. Nah, berikut adalah beberapa aktivitas fisik bagi penderita diabetes sebagaimana diungkapkan dalam penelitian. Yang pertama, membantu mengontrol kadar gula darah. Yang kedua, menurunkan risiko komplikasi. Yang ketiga, meningkatkan kesehatan jantung. Yang keempat, menurunkan berat badan. Dan terakhir, meningkatkan kualitas hidup. Penting untuk dicatat bahwa manfaat ini dapat berbeda-beda untuk setiap individu dan penting untuk berkonsultasi dengan profesional kesehatan sebelum memulai atau mengubah program aktivitas fisik. Akan saya lanjutkan, sebelumnya perkenalkan saya Laksmi Dewi dengan NIM akhir 21. Aktivitas fisik merupakan salah satu manajemen farmakologis dari diabetes. Manfaat dari aktivitas fisik untuk pasien diabetes ini adalah menjaga kebugaran, menurunkan berat badan, serta meningkatkan sensitivitas insulin yang akan memperbaiki kendali glukosa darah. Namun, aktivitas fisik yang berlebihan ini dapat menyebabkan fluktuasi kadar glukosa darah itu membesar. Oleh karena itu, aktivitas yang dilakukan harus sesuai dengan kemampuan dan kapasitas pasiennya. Perkendi merekomendasikan latihan fisik yang bersifat aerobik dengan intensitas sedang, yakni 50-70% denyut jantung maksimal, dengan tetap menyesuaikan dengan usia serta tingkat kebugaran individu atau pasien tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.
Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Niwayan Julia Maharani Deodika dengan 3 digit NIM terakhir 244. Aktivitas fisik memang membawa beberapa potensi risiko kesehatan bagi penderita diabetes, termasuk komplikasi akut seperti kejadian kardiak event, hipoglikemia, dan hiperglikemia. Adapun manajemen pada pasien diabetes sebelum beraktivitas fisik yakni melibatkan beberapa langkah penting untuk memastikan keamanan dan kesehatan mereka. Yang pertama dapat dilakukan adalah mengevaluasi keadaan kesehatan pasien, mencakup pemeriksaan fisik, tes laboratorium, dan pengukuran tekanan darah untuk memastikan bahwa tubuh mereka siap untuk berolahraga. Ini akan menentukan tingkat risiko komplikasi akut dan mengidentifikasi aktivitas fisik yang paling tepat untuk dihindari atau dibatasi. Sebelum beraktivitas fisik, penting juga untuk memantau kadar glukosa darah. Sebaiknya pasien diabetes juga mengonsumsi makanan yang seimbang sebelum beraktivitas fisik. Makanan harus mengandung karbohidrat kompleks, serat, protein, dan sedikit lemak. Jika pasien menggunakan insulin atau obat-obatan antidiabetes lainnya, dosis dan jadwal penggunaannya perlu disesuaikan dengan aktivitas fisik. Kadang-kadang dosis insulin dan obat-obatan perlu dikurangi atau disesuaikan untuk mencegah hipoglikemia selama dan setelah aktivitas fisik. Sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Niko Marusana Tirana Dewi Mardana dengan 3 digit NIM terakhir 173. Pasien diabetes harus mengutamakan makanan yang mengandung karbohidrat kompleks. Makanan yang berkarbohidrat kompleks akan memberikan energi bertahap dan juga mencegah penurunan tajam dalam kadar glukosa darah. Lalu, pasien diabetes harus mengkonsumsi cairan yang cukup. Pasien diabetes harus selalu memastikan bahwa terhidrasi dengan baik sebelum melakukan aktivitas fisik. Meminum air yang cukup untuk menjaga tubuh tetap terhidrasi. Lalu, hindari minuman beralkohol karena dapat menyebabkan dehidrasi dan mempengaruhi tingkat gula darah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, saya Putu Sugita Putra dengan 3 digit NIM terakhir 017. Selanjutnya adalah kesimpulan. Diabetes mellitus merupakan gangguan metabolik berupa kadar gula plasma darah yang melebihi batas normal dalam jangka waktu yang lama. Secara umum, diabetes menimbulkan keluhan klinis klasik berupa poliuri, polidipsi, dan juga polifagi yang tidak dapat dijelaskan. Aktivitas fisik yang dapat dilakukan untuk pasien diabetes adalah berjalan kaki, bersepeda, berenang, melakukan senam aerobik, melakukan angkat beban, dan juga melakukan yoga. Fungsi dari aktivitas fisik tersebut adalah untuk membantu mengontrol dari gula darah pasien, menurunkan resiko terjadinya komplikasi, meningkatkan kesehatan jantung, menurunkan berat badan, dan juga meningkatkan kualitas hidup. Sebelum memulai aktivitas fisik, pasien diabetes penting untuk berkonsultasi dengan dokter dan juga tim medis yang merawat. Ini akan menentukan tingkat risiko komplikasi akut dan mengidentifikasi aktivitas fisik yang paling tepat untuk dihindari ataupun dibatasi. Next. Perkenalkan, nama saya Dery Surya dengan 3 digit NIM terakhir 220. Jadi kesempatan ini saya akan melanjutkan presentasi mengenai saran dari hasil penelitian kami, di mana penulis mengharapkan pembaca untuk memahami dan menelaah isi dari kajian ini. Kemudian pemahaman mendalam mengenai diabetes mellitus dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan metode penanganan penyakit. Selain itu juga kajian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penulis lain dalam pengembangan kajian seputar diabetes mellitus. Bagi institusi, diharapkan dapat lebih menambah referensi di sumber kepustakaan mengenai diabetes mellitus serta menambah wawasan dan pengetahuan tentang diabetes mellitus terhadap para akademisi.